Ya, selamat malam Bung dan Usi. Selamat berjumpa kembali di ibadah Zoom Prayer malam ini bersama teman-teman dari Jakarta Barat. Mari kita akan mulai ibadah ini dengan satu buah lagu dari Kidung Jemaat, Allah Bapa Melindungi. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Silakan berdoa oleh Bu Aswin. Yang buat sini. Hah? Yang buat sini. Mana aja bebas? Satu ayam, satu beef. Ya, cuma beef apa ayam? Mana-mana? Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan di sorga, dan syukur kami berikan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan campur tangan Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan dengan Zoom pada malam hari ini. Kiranya Engkau mau berkati kami, Engkau mau berkati akan teman-teman yang bertugas, Engkau berkati akan pelayan firman, dan Tuhan berikan juga cuaca sehingga firman pun kami dapat menerima dengan baik. Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah ibadah ini Engkau mau pimpin dari awal, tengah, hingga pada akhir. Dan ibadah ini boleh jadi oleh karena nama-Nya. Tuhan yang bicara hati yang silakan agar kami fokus dengan nama-Nya. Saya akan mencatat melaksanakan perhatian Tuhan dan mencatat amin. Baik, Bunda Usi, sebelum kita masuk ke pelayanan firman, mari kita menyanyikan satu buah lagu dengan judul Kau Berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah
silakan Ibu Pendeta. Terima kasih Usi. Bung dan Usi, mari kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang maha baik, karena pada malam ini kami pribadi-pribadi yang Engkau anugerahkan cinta kasih-Mu, Engkau izinkan beribadah untuk melandaskan seluruh pelayanan dan kesaksian kami melalui setiap aktivitas yang kami lakukan hingga saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan selalu menguatkan kami. Kami memohon, kuasailah dan kuduskanlah hati kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu dan dapat kami lakukan di keseharian hidup kami. Bersabdalah ya Allah, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Bung dan Usi yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Amsal, pasal 24 ayat 3 sampai dengan 7, yang akan dibacakan oleh Bung Windu. Kepada Bung Windu kami persilakan. Pembacaan firman dalam ibadah malam ini dari Amsal 24 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bung Windu. Ya, Bu. Bung dan Usi, saya izin untuk share screen. Apakah kelihatan dengan jelas, Bung dan Kelihatan, Usi? Usi, kelihatan. Baik. Bung dan Usi yang Tuhan Yesus kasihi, saya sangat senang dan berterima kasih karena diberi kesempatan untuk melayani Bung dan Usi yang merupakan pribadi-pribadi yang hebat luar biasa, yang sejak muda telah terlibat dalam pelayanan dan bersaksi melalui berbagai aktivitas yang dilakukan hingga sekarang. Tentunya asam garam, manis pahit, perjalanan hidup dan kehidupan telah begitu banyak dirasakan dan menjadikan pribadi Bung dan Usi begitu syarat akan pengalaman yang kesemuaannya membuat Bung dan Usi menjadi selalu kuat, tangguh, dan tegar, serta kokoh berdiri hingga saat ini. Saya sebagai pendeta muda harus banyak belajar, mendengar dan menggali potensi yang ada dan yang dimiliki oleh Bung dan Usi. Pada malam hari ini, perkenankan saya mengajak Bung dan Usi untuk merefresh sedikit dari perjalanan hidup dan kehidupan kita melalui pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama. Dunia merupakan tempat yang diciptakan Allah untuk dihuni oleh kita manusia dan makhluk ciptaan lainnya. Dunia merupakan rumah kita bersama. Indonesia merupakan salah satu rumah di mana kita sebagai satu bangsa mendiami rumah tersebut. Akan tetapi,
terdapat perbedaan yang begitu mencolok dari kita semua sebagai warga dunia dalam menempati rumah masing-masing. Ada yang disebut rumah yang maju, seperti Amerika dan Eropa. Ada yang disebut rumah menuju kemajuan, seperti Indonesia. Ada yang disebut rumah berkembang, seperti Sri Lanka di Asia Selatan. Ada yang disebut rumah terbelakang, seperti di Afrika Tengah. Apa penyebab sehingga terdapat perbedaan-perbedaan tersebut? Sebetulnya, yang menjadi pusat rumah itu bangunan atau manusianya. Jika kita menelisik perbedaan yang terjadi, yang sudah pasti adalah mindset dari masing-masing manusia yang mendiami rumah tersebut. Jadi, di sini kita dapat menemukan bahwa yang menjadi fokus rumah adalah manusianya, bukan bangunannya. Apa itu mindset? Mindset adalah suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk sesuai dengan pengalaman dengan keyakinan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan suatu sikap, pandangan, hingga masa depan seseorang. Dengan memiliki mindset yang benar dan baik, maka seseorang dalam membangun rumahnya tidak akan berfokus kepada objeknya, yaitu rumah. Akan tetapi, ia akan berfokus kepada subjeknya, yaitu manusianya. Subjeknya dibangun terlebih dahulu, baru objeknya. Sehingga objeknya hanya menjadi sarana bagi pembangunan berkelanjutan untuk manusia, bukan sebaliknya. Melalui dasar pijak ini, maka yang harus menjadi perhatian utama kita bersama adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus mengutamakan kepada pembangunan manusianya, bukan hal yang lain. Hal ini pun berlaku untuk semua kegiatan yang kita lakukan bersama, baik ibadah, usaha, ataupun kegiatan sosial budaya dan kegiatan lainnya. Manusianya harus menjadi prioritas dan perhatian utama dari kita sekalian. Baik, sebentar mesti ganggu. Ya. Kita semua tentu masih mengingat di era 80-an, 90-an dalam bidang teknologi komunikasi, di mana ketika negara maju sudah menggunakan pager, setelah mereka mengembangkan telepon selular handphone, pager tersebut baru masuk ke Indonesia dan menjadi wow bagi yang menggunakannya. Kemudian, mereka mengembangkan handphone yang lebih maju.
maka handphone model lawasnya baru masuk ke Indonesia. Begitu juga dengan teknologi komputer. Negara maju terlebih dahulu menikmati teknologinya. Baru kita secara perlahan memasuki era 2000-an. Ketika batas negara dan perdagangan telah hilang, kita baru secara bersamaan dapat menerima dan menggunakan teknologi yang sama dengan negara maju. Akan tetapi, jangan berpuas diri dahulu. Karena kita semua tetap masih menjadi user, bukan produsen. Mengapa? Mengapa kondisi tersebut bisa terjadi dan kita alami? Bangsa kita diri Pendeta, suaranya putus. segala kekayaan dan kemakmuran yang negara kita miliki, yang menyebabkan kita berpuas diri. Yang kedua, kita jauh tertinggal dalam penguasaan bidang teknologi dan riset. Melalui pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar bersama, kembali, malam hari ini, kita diingatkan untuk berhenti sejenak, menengok ke belakang, mengevaluasi diri pribadi kita masing-masing, mengevaluasi perjalanan bahtera rumah tangga kita masing-masing, istri atau suami dan anak-anak kita. Bahkan mungkin sudah ada yang memiliki cucu. Apa yang telah kita dan keluarga kita lakukan, kerjakan, dan usahakan? Apa yang telah kita perbuat yang dapat mendatangkan kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, sesama kita, yang kesemuaannya mengarah kepada kebaikan untuk bangsa dan negara kita? Membangun sebuah keluarga bersama istri atau suami, bersama anak dan cucu, bukanlah membangun sebuah imperium kejayaan dan kehormatan serta lain sebagainya. Akan tetapi, kita membangun keluarga untuk mengejar pengasihan dan perkenaan Allah atas hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, hikmat Allah, takut akan Allah, menjadi hal yang begitu sangat-sangat penting dan menjadi dasar pembangunan sebuah keluarga. Melalui anugerah hikmat dari Allah, kita akan dituntun menjadi pribadi yang bijaksana, yang akan memampukan diri dan keluarga kita menjadi pandai untuk belajar dan menguasai pengetahuan, serta mendorong kita dan keluarga untuk mampu mendapatkan pengertian, supaya melaluinya kita dan keluarga kita dapat merencanakan segala sesuatunya dengan baik dan benar, sesuai dengan maksud dan kehendak Allah, sehingga kita dan keluarga kita mampu berbuat dan bertindak yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, sesama, yang pada akhirnya dapat menjadi sumbangsi yang positif
bagi pembangunan bangsa dan negara. Melalui pemaparan di atas, maka kita semua dapat melihat bahwa terdapat hubungan yang sangat penting dan erat dari Amsal 24 ayat 3 sampai 7 tersebut. Nampaknya terputus ya. Iya. Bentar ya. Hilang nama beliau, tinggal 29, tadi ada 30 device. Kita tunggu. Bang Windu nanti sampaikan saja Bu Pendeta, nggak usah pakai gambar, nggak apa-apa, biar stabil koneksinya. Saya sudah coba telepon tapi tidak terjawab. Mudah-mudahan beliau sedang berusaha connect lagi ya. Bentar ya. Sambil tunggu Ibu Pendeta masuk, ada yang mau sumbang pujian? Bung dan Usi? Aja, Bung. Ada yang mau sharing kali, Bung. Oh iya, atau ada yang mau Mau sharing? ditunggu ya, rekan-rekan. Sambil tunggu. Iya, sambil tunggu. Beliau akan Siapa? coba sambung lagi. Saya juga sudah sampaikan yang disampaikan Vano tadi. Thank you ya Bung Vano. Panu aja yang nyanyi, Van. Jangan, nanti kacau. Nah, ini Bu Pendeta masuk. Oke. Ya, sudah masuk kembali beliau. Mudah-mudahan tidak bermasalah. Ya, selamat bergabung kembali. Usi Pendeta. Ya, suaranya masih di mute. Ya, oke. Mohon maaf Bung dan Usi, kalau boleh tahu tadi sampai mana ya? Adakah yang bisa memberitahu kepada saya? Tadi sampai dapat memberi sumbangsih yang positif bagi bangsa Dan Ibu negara. Pendeta. Ya. Ya. Oh iya, baik.
Sebentar ya, Bung dan Isi. Sampai gambar rumah tadi, Bu. Tubuh orang, rumah dalam tubuh orang seperti itu. Nah, tadi Vano usul kalau supaya sinyalnya lancar, kita cuma dengerin Ibu juga nggak apa-apa kok. Tanpa slide. Videonya saya matiin dulu ya. Ya. Yang ini ya, Bung dan Usi ya. Betul. Iya, Ibu. Ya, baik. Ya, kembang. Baik, kita lanjut. Melalui pemaparan di atas, maka kita semua dapat melihat bahwa terdapat hubungan yang sangat penting dan erat dari Amsal 24 ayat 3-7 tersebut dalam pembentukan mindset manusia. Hikmat, kepandaian, pengertian yang dianugerahkan kepada kita manusia akan membentuk kebijaksanaan, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan untuk merencanakan, yang kesemuaannya di bawah kehendak Allah, akan membentuk pola mindset yang baik dan benar. Melalui pola mindset yang baik dan benar inilah, manusia dapat mampu membentuk dan membangun dirinya sebagai subjek rumah Allah yang kuat, kokoh dan indah, yang kemudian baru membangun sebuah rumah yang secara fisik yang nyaman, aman untuk ditinggali, dengan berbagai isinya yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Bagi kita semua pada saat ini, kita perlu mengetahui posisi dari segala keberadaan kita dan keluarga kita, dan segera mereposisinya. Bagi kita para orang tua, hanya memiliki waktu yang sempit dan pendek untuk mendampingi anak bahkan cucu-cucu kita untuk berjalan mengarungi masa depan mereka. Kita para orang tua, mohon maaf, mungkin rata-rata berada di usia 55 sampai 60 tahun dan mungkin sudah memiliki anak di usia kisaran 20 sampai 25 tahun. Mereka akan menjalani masa persiapan pembangunan bangsa dan negara kita yang berat di 20 tahun ke depan. Tantangan yang mereka hadapi sangat berat dan rumit. 20 tahun setelahnya, anak-anak mereka, cucu dari Bung dan Usi, yang akan menjadi pelaku dari segala persiapan pembangunan yang dilakukan oleh para anak-anak Bung dan Usi. Yang dapat kita berikan kepada mereka adalah Amsal 24 ayat 3-7 ini sebagai bekal perjalanan mereka dan harus selalu diestafetkan ke generasi selanjutnya. Posisi kita sebagai orang tua adalah memberikan saran dan masukan serta mendrive anak-anak kita sejak dini supaya tidak bergerak menyimpang terlalu jauh. Ingatkan selalu kepada anak-anak kita dan anak-anak dari mereka, cucu dari Bung dan Usi, untuk melakukan hal tersebut dan dorong. Minta mereka
supaya mau dan dapat menguasai bidang teknologi. Bukan berarti saya tidak suka akan bidang sosial. Bukan. Akan tetapi, tantangan ke depan, siapa yang menguasai teknologi, dialah yang mampu berjalan dan bertahan. Masih jauh kita tertinggal dalam bidang teknologi dan riset. Oleh sebab itu, ke depan akan banyak dibutuhkan tenaga-tenaga muda yang handal di bidang tersebut. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian memerintahkan kepada kita semua manusia untuk menaklukkan bumi, baik di atas maupun di bawah. Manusia pada dewasa ini telah mampu menaklukkan daratan dan lautan. Daratan dan udara, mohon maaf, daratan dan udara. Kita mengeksplorasi dan mengeksploitasi secara berlebihan di daratan. Bahkan sekarang, kita manusia sudah mulai dapat mengembangkan kehidupan di planet Mars dengan mengembangkan oksigen sebagai modal hidup manusia. Akan tetapi, semua manusia, semua bangsa belum dapat menaklukkan dalamnya lautan. Kita baru mencari-cari tahu. Melalui hal ini, kita semua dapat melihat peluang yang besar dalam bidang teknologi kelautan dan turunannya untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal lain yang harus menjadi perhatian kita semua dalam bidang teknologi ini adalah kemampuan bangsa kita dalam pencitraan dan penginderaan satelit yang amat jauh tertinggal dari bangsa lain. Kelemahan tersebut banyak dimanfaatkan oleh bangsa lain untuk mengendalikan kehidupan bangsa kita. Melihat hal tersebut, semua keluarga, khususnya keluarga Kristiani, tidak boleh tinggal diam dan hanya mau memikirkan kehidupannya sendiri dan kelompoknya. Kita harus segera keluar dari zona nyaman kita untuk bersama-sama komponen bangsa lainnya berlari bersama-sama mengejar segala ketertinggalan kita. Bagi Bung, Usi yang memiliki kemampuan finansial yang baik, silakan mendidik anak-anak melalui segala jalur. Bagi yang kurang memiliki, penuhi sekolah-sekolah negeri sebagai batu loncatan untuk memasuki jalur perguruan tinggi negeri yang kesemuanya tidak memerlukan biaya yang besar. Hanya melalui jalur pendidikan untuk menguasai teknologi yang dapat membuat ketertinggalan kita sebagai bangsa dapat dieliminasi. Dan kelompok persekutuan, SFGP, Senior Friend, Gerakan Pemuda, harus mengambil bagian di dalamnya dan menjadi motor penggerak dari manapun para anggotanya berasal, untuk dapat memberikan pencerahan kepada gereja induk dan sesama kita. Usi dan Bung, mindset yang didasari dari Amsal 24 ayat 3-7. Bukanlah mindset yang sembarangan. Akan tetapi, mindset yang terbentuk akan menghasilkan suatu usaha yang luar biasa mengagumkan. Kita akan memperoleh big effort. Buktinya dapat dilihat. Apakah mungkin Bung dan Usi ingin membangun diri pribadi dengan tanpa usaha dan biasa-biasa saja? Apakah mungkin Bung dan Usi
ingin membangun keluarga dengan tanpa usaha dan asal saja? Apakah Bung dan Usi ingin membekali anak dan cucu dengan tanpa bekal yang memadai? Janganlah pernah untuk underestimate dari setiap langkah yang kita lakukan dalam membangun dan mengembangkan diri pribadi, keluarga, dan anak, serta cucu kita. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita hasilkan, jika kita lakukan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, maka hal tersebut akan menjadi besar bagi sumbangsi pembangunan bangsa dan negara kita. Jangan pernah surut langkah Bung, Usi. Jangan pernah undur dalam melangkah walaupun begitu banyak tantangan yang menghadang. Apapun situasi dan kondisi yang dirasakan dan dialami pada saat ini, berbuatlah seturut dan sekehendak Allah. Maka setiap perbuatan baik Bung dan Usi akan diberkati olehnya dan menjadi buah yang manis. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, membangun rumah, subjek terutamanya adalah manusia. Amsal 24 ayat 3-7 menjadi dasar dan landasan pembangunan rumah. Yang ketiga, terdapat hubungan yang sangat penting dan erat dari Amsal 24 ayat 3-7 terhadap pembentukan mindset. Yang keempat, setiap keluarga, khususnya keluarga Kristiani, wajib menguasai teknologi. Dan yang kelima, setiap keluarga, khususnya keluarga Kristiani, wajib ambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara melalui penguasaan teknologi. Semoga apa yang telah dipaparkan boleh menjadi perenungan kita bersama dan dapat memantik anggota persekutuan SFGP dalam derap langkah persekutuan dan kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati dan selalu menguatkan Bung dan Usi serta kita sekalian. Amin. Mungkin silakan ditutup dengan doa sesudah firman, Ibu Pendeta. Baik, sebentar. Apakah share screen-nya sudah berlalu? Atau masih adakah? Masih kelihatan, Ibu. Iya. Bung Windu bisa tolong di close dulu. Stop aja. Sudah, Bu Pendeta. Baik. Sudah diajak. Baik, mari kita berdoa. Bukan hal yang mudah bagi kami ya Tuhan untuk melakukan perubahan dalam mindset kami. Tetapi perubahan ini harus mau kami sadari dan kami lakukan. Dan itu dapat kami lakukan melalui pendidikan yang baik dan benar yang kami sampaikan kepada anak cucu kami. Sehingga melalui pembaharuan yang dialami oleh anak dan cucu kami, bangsa dan negara kami tercinta ini dapat lebih berkembang lagi. Karena kami tahu masa depan Indonesia itu sungguh luar biasa. Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa di dalam bangsa dan negara kami ini. Karena itu Tuhan, kami memohon padamu, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin.
Baik, kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu Kidung Jemaat. Maaf, Bung, boleh lagu yang sesudahnya nggak? Urutannya tadi terubah. Ku berbahagia. Ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus telah di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat bersama. Dan saya akan memimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, yang kami kenal dan kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang merupakan Raja kami, baik di dunia ini maupun nanti di surga, ya Tuhan. Tuhan yang merupakan pegangan kami dalam kami menjalani hidup ini, mulai dari kami muda sampai kami sekarang ini, ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan memimpin anak cucu kami dalam beranjak dewasa sampai hari depan. Tuhan Yesus, sekarang ini negara kami dalam kondisi yang sakit, cukup parah, baik itu penyakit maupun ekonomi maupun budaya, semuanya sakit Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang melampaui segala akal, melampaui segala apa yang kami bisa lihat dan kami bisa rasakan. Karena Tuhan sendiri yang memampukan Presiden kami, Joko Widodo, dan pejabat-pejabat negara, begitu juga TNI dan Polri, dalam memimpin negara ini, Tuhan, melalui berbagai hal permasalahan di negara ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berikan dia hikmat, kepemimpinan yang baik, dan dua kesehatan, sehingga dapat menjalani hal ini dengan sebaik-baiknya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat pemulihan kasus COVID-19 di negara kami. Khususnya pemulihan bagi daerah-daerah kasus khusus yang sedang naik, ya Tuhan, di Tangerang Selatan. Kami serahkan juga dalam tangan Tuhan. Kami tahu hal-hal ini semuanya jauh dari pemikiran dan tangan kami, ya Tuhan, untuk meraihnya, untuk memimpin semuanya. Tapi kami punya Tuhan yang hidup, yang dapat melampaui segala akal dan apa yang kami bisa raih. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga kasus di Papua, kestabilan dan keamanannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ini satu daerah yang khusus di timur sana, ya Tuhan. Daerah yang sangat syarat dengan alam yang indah, dan banyak sekali hal-hal yang baik di sana, ya Tuhan. Kami tidak ingin ada satu kasus yang bisa menimbulkan satu rencana yang tidak baik buat daerah ini, ya Tuhan. Karena kami tahu kami punya cikal bakal manusia-manusia yang hebat dari sana, ya Tuhan. Mungkin di kemudian hari Papua adalah daerah yang paling hebat dari segala satu daerah yang di negara kita ini, ya Tuhan. Sehingga kami mau berdoa buat khusus Papua, Tuhan mau datang dan mau selesaikan segala masalah di sana, ya Tuhan.
Kami juga mau berdoa buat teroris di Poso ya Tuhan, khususnya buat keluarga asal Toraja. Tuhan sendiri tahu apa yang terjadi di sana. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Juga banjir bandang dan tanah longsor di Parapat, Sumatera Utara. Ada hal-hal yang selalu kami dapati di negara ini, yaitu hal-hal alam yang tidak bersahabat dengan kami. Tapi kami tahu Tuhan punya maksud dan tujuan yang begitu baik buat kami semuanya. Karena kami tidak jauh daripada pemikiran bahwa Tuhan membuat kami sengsara. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang Tuhan dapat melampaui segala apa yang kami pikirkan, khususnya di tanah Sumatera Utara. Kami juga berdoa buat India yang sekarang ini sangat jatuh sekali oleh COVID-19 karena problema di alamnya, di orang-orangnya. Tuhan hadir dan Tuhan mau bereskan semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan karena mereka jauh sekali dari jangkauan kami. Kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Juga konflik Palestina yang baru-baru ini yang di luar nalar, di luar apa yang kami punya ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya janji, Tuhan punya rencana yang besar buat Israel, khususnya juga buat Palestina. Kami tahu rencana itu rencana indah, tapi proses ini harus berjalan karena ketidakbaikan daripada manusianya sendiri ya Tuhan. Dan untuk orang-orang ini semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mau memimpin segala problema yang ada di sana, sehingga boleh mengerucut sesuatu yang baik. Juga rawat lingkungan hidup di dunia ini, yang semuanya karena wabah dan karena alam yang tidak akrab lagi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mau memimpin semuanya alam ini, sehingga kami dapat masih hidup di alam ini yang Tuhan buat kami. Malam hari ini kami juga membawa pergumulan dari Senior Friend Gerakan Pemuda, khususnya anggota dan pengurus. Banyak Tuhan problema-problema kecil yang hadir mungkin dalam WA Group, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ikat kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal kecil itu tidak ada artinya buat kasih yang begitu besar di tubuh, di anggota SFGP dan pengurus. Biar kami selalu berpegangan tangan dalam apa yang Tuhan beritakan dalam firman Tuhan. Biar kami bersama-sama boleh menyambut hari depan yang lebih cerah dengan anak-anak dan cucu-cucu kami, ya Tuhan. Juga yang jadi pergumulan yang cukup tidak kecil adalah visi misinya ya Tuhan. Banyak hal-hal gangguan yang 1-2 kali masih terjadi, 1-2 orang masih membuat pemikiran-pemikiran lain. Kami punya Tuhan Yesus. Tuhan coba mau pimpin kita semuanya. Biarlah kami boleh belajar lebih banyak dari pemikiran lain. Dan apa yang visi misi yang sudah kami buat ini boleh menjadi lebih tegar. Dan kami boleh berjalan lebih baik ke hari depan. Juga buat kegiatan SFGP, Zoom Prayers, dan Rumah Doa. Kami serahkan kegiatan-kegiatan dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu alam daripada kegiatan kami ini kegiatan yang benar. Kegiatan yang bermanfaat buat kami di hari depan. Atau kami ini yang sudah senior-senior. Kami perlu selalu makan makanan rohani yang sehat. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan anak-anak kami dengan baik di rumah. Dan mungkin yang kami belum mempunyai anak, kami serahkan kehidupan kami, kesendirian kami, juga ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu banyak rencana Tuhan yang indah buat orang-orang seperti ini juga. Biarlah Tuhan sendiri yang mau memimpin, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan baik dan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Juga ada rencana touring SFGP dengan Baisker SFGP ya Tuhan.
kami semua serahkan dalam tangan Tuhan, pengurusnya, anggotanya, sehingga dalam perjalanan nanti Tuhan boleh hadir dan memberikan keselamatan sampai ke tempat tujuan. Malam ini juga kami mau berdoa buat keluarga Rocky Salomo atas meninggalnya sepupu terkasih almarhum Kristianti Wijayanti Salomo. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesabaran, sehingga mereka boleh mendapat menjalani hal ini dengan sebaik-baiknya, karena dalam kuasa dan tangan Tuhan Yesus Kristus. Buat teman-teman kami yang sakit, Roy Lolong, dalam COVID-19, Tuhan berikan pemulihan yang baik, sehingga dia boleh dapat bersama-sama kami lagi. Juga Adista yang sakit, Adisti, Ibunda Audi Lombugia, Fensai TPU, yang sudah menjalani kemo ketiga dari kankernya, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Juga Desi Pati yang cuci darah, Tuhan berikan dia kesabaran, berikan dia ketabahan menjalani hal ini semuanya. Karena di ujung sana ada sesuatu yang baik buat dia. Ada sesuatu pimpin dia Tuhan. Juga Ririn Pongsana Sudarsono yang sakit di Darmais di kamar 603. Usidina Laisina di Lopo, Salmon Pati yang sakit ya Tuhan. Ivan Soni pasca operasi. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan, rencana yang indah buat teman-teman kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa buat KUT pernikahan keluarga Bung Reinhard Kansil, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga keluarga Tommy Soplan, KUT hari ulang tahun buat Yante Sobaleli tanggal 22 Mei, Once Michael 21 Mei, Giancarlo Jonas tanggal 20 Mei, Fani Kaihatu tanggal 19 Mei, dan Maxi tanggal 19. Umur dan hari depan yang cerah ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak lagi yang mungkin kami akan doakan. Kami tahu Tuhan lebih tahu dari apa yang telah kami pikirkan dan kami doakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semuanya, problema, kesaksian, dan hari depan yang cerah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan masuk ke doa penutup. Ibu Pendeta, mungkin nanti sebelum berkat boleh ditambah untuk doa penutup. Ada juga rekan kita yang berulang tahun, Bung Ardi Lunrang dari Makassar, yang mungkin lupa dimasukkan untuk doa. Ya. Dan juga tadi belum ditutup dengan doa syafaat. Oh iya. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Doa Bapa kami maksudnya. Ya, doa Bapa kami. Maaf. Ya, masih kita. Bung Dani boleh tolong share screen. Tadi kita akan tutup dari Gita Bakti 277. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh, firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah Anda
Mari kita berdoa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bung Ardi yang pada beberapa waktu yang lalu Tuhan telah tambahkan usia baginya. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara hidup dan kehidupannya bersama keluarganya. Setiap karya layan yang telah ia lakukan dan sedang ia lakukan, Tuhan berkati dan Tuhan limpahkan berkat di dalam kehidupannya. Dengarkanlah setiap doa permohonannya, sehingga ia dapat menjadi saksi Kristus kemanapun ia berada. Kami serahkan hidup dan kehidupannya hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan kami memohonkan padamu ya Bapa, tambahkan terus kepada seluruh anggota dan pengurus SFGP dalam segala kegiatan mereka, hikmat kebijaksanaan yang berasal daripadamu, sehingga segala rancangan, rencana dapat dijalankan, dapat dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Berikanlah kesatuan hati pikiran, agar rencana baik yang telah dirancangkan benar-benar dapat menjadi kebaikan bagi setiap orang yang menerimanya, khususnya bagi anggota dan pengurus SFGP. Karena program ini akan terus berjalan ketika kesatuan hati itu dapat terjalin. Dan biarlah kesatuan itu dapat terjalin ketika seluruh anggota dan pengurus mengkaitkan hati hanya kepada Tuhan saja. Inilah doa kami, inilah ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan atasnya. Kami akan beristirahat sepanjang malam hari ini. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu, agar kami dapat beristirahat dengan tenang untuk meraih setiap berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami dalam peristirahatan kami. Dan esok pagi kami siap untuk meraih setiap berkat yang telah Tuhan sediakan itu. Dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera akan melimpahkan hikmat kebijaksanaan kepada seluruh anggota SFGP, agar dalam setiap perjalanan hidup dan kehidupan bersama keluarga, anak, dan cucu dapat berjalan bersama-sama di bawah naungan kasih Allah untuk membawa masa depan yang baik bagi keluarga dan bagi bangsa dan negara. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pelayanannya SFGP Jakarta Barat dan Ibu Pendeta. Terima kasih Bapak Pano, Bung Pano. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih tim SFGP Jakarta Barat. Sama Ibu Jakarta Pendeta Pusat. Evi, Bung Aswin. Terima kasih. Aswin untuk doa pembukaannya. Terus Bung Jimmy Pati. Juga Ujiannya Jakarta Pusat ujiannya. loh. Jangan lebay deh. Mantan Regio 5. Iya, sama Regio 5, betul. Jakarta Pusat. Iya. Kita foto dulu ya. Boleh. Foto dulu. Foto dulu, nanti baru pengumuman-pengumuman dari Usimara.